Hey guys, welcome back to Spicy Ginger Channel. Jadi sebelumnya kita udah pernah review keyboard dan aksesoris dari Techwear. Kali ini kita dikirim lagi produk mereka, ada mouse 2 biji nih, 2. Jadi aku bakal unboxing plus review keduanya sekaligus, biar sekalian gitu. Jadi yang pertama-tama ada Techwear Exolite. Ini mouse lightweight ya guys. Dan satunya lagi ada Techwear Impulse Plus. By the way, ini tuh masing-masing ada beberapa versi dan yang aku bakal review ini versi yang paling terjangkaunya. Oke, kita mulai dulu dari Exolite dulu deh. Ini, kita sebelum masuk review, kita unboxing dulu. Kita lihat di dalam bakal ada apa aja boxnya. Agak susah ya. No bag. Ya. Aduh. Robek. Gak bisa estetik, jelek banget. Ya udahlah. Kasar banget gue. Oke. Kebalik ya. Ya udahlah. Dannya kayak gini. Tuh, ya. Jadi cuma ada mouse. Wow, black matte banget ya. Aduh, udah. Oke, kita lanjut ke. Tunggu bentar. Bener-bener kosong sih. Udah gini doang. Kita lanjut ke yang ini. Sebenarnya bolong belum sih? Udah kayaknya ya. Yang ini mulus. Oke, kalau ini dia ada apa nih? 3M mousepad tambahan sama mouse-nya. Kameranya kayak gini. Kabel. Gelap banget ya jadi ini sama meja. Oke. Kita masuk ke review. Oke, jadi pertama aku mau bahas siang Exolite dulu. Ini lasernya parah banget. Silo banget asli. Ya udah kita tutup dulu ya. Jadi ini kalian bisa lihat sendiri modelnya itu bolong-bolong, bahannya plastik, finishingnya doff matte, ya kayak gitu. Terus desainnya ini dia mirip banget sama di Aganes yang pernah aku review, modelnya honeycomb gitu. Tapi emang setahu aku rata-rata yang model bolong-bolong gini teksturnya honeycomb sih ya nggak sih? Buat bolongnya dia ada hampir di semua bagian sisi, di belakang ada, depan ada, kecuali bagian sisi kiri dan kanan sama klik kanan kiri. Terus apa lagi ya? Oh, scrollnya juga udah ada rubber yang bertekstur gitu, jadi kita bisa lebih PW buat scrollingnya, apalagi tangan kita yang suka keringetan, jadi pasti lebih membantu. Di samping scrollnya juga udah ada list RGB. Nggak cuma di situ RGB-nya, ada di bagian list mouse juga yang bawah sini, sama di dalam mouse logo Techwear-nya RGB. Untuk kabelnya sendiri dia udah paracord, tapi sayangnya belum gold plate USB-nya, jadi lebih mudah berkarat. Buat dimensi mouse-nya ini 128,5 x 67 x 38 mm. Ukurannya agak kegedean sedikit banget sih di tangan aku, tapi masih yang berasa lumayan nyaman lah, nggak yang terganggu banget. Buat desainnya ini ambidextrous, tapi ekstra tombolnya tuh cuma ada di bagian kiri. Jadi mungkin user tangan kiri kalau pakai ini nggak bisa manfaatin maksimal lah ya mouse-nya. Buat total tombolnya dia ada 6.
klik kanan kiri, scroll, tombol DPI, sama extra tombol. 2 extra tombol di bagian kiri. By the way, aku suka deh kalau misalnya tombol DPI itu ada di atas punggung mouse kayak gini, karena jadi ngemudahin banget buat digonta-ganti pas kita lagi main. Malah curcol. Oke, balik ke topik. Jadi di bagian belakang mouse ini dia ada LED mode, tombol LED mode. Ini bisa kita gonta-ganti sampai total ada 6 mode. Sama buat mouse speednya sendiri dia ukurannya cukup kecil ya, mini-mini kayak gini. Dan aku udah coba, berasa nggak gitu smooth sih, nggak smooth banget sih, kayak keset-keset gimana gitu. Untuk spesifikasinya, mouse ini beratnya cuma 69 gram. Sensornya pakai SunPlus 6651, DPI sampai 6400, lalu 1000 Hz polling rate. Switch-nya pakai Huano switch yang diklaim lifespan-nya itu bisa sampai 5 juta kali klik. Secara teori sih lifespan-nya ini lebih rendah ya dibanding sama switch pada umumnya. Nah, tadi kan kita udah bahas lightweight mouse-nya. Cuma kalau kalian nggak gitu suka yang modelan bolong-bolong dan terlalu ringan, nah ini dia ada TechWear Impulse Plus. Jadi kalau dilihat dia emang berkesan lebih pendek sedikit dibanding sama Exolite. Dia tuh bahannya sama-sama plastik. Bagian atasnya ini finishingnya matte, doff juga. Tapi dia kayak campur karet gitu, jadi feel-nya agak-agak lengket. Yang mana ngebuat debu, fingerprint juga gampang banget ngecap. Itu sih agak kelihatan kotor ya. Kalau di bagian sisi kanan dan kirinya, dia bahannya glossy dan ada tekstur, jadi bikin gripnya lebih mantep lah. Buat desainnya dia juga sama-sama ambidextrous, cuma nggak kayak Exolite, tiba-tiba lupa namanya. Nggak kayak Exolite yang tombolnya cuma ada di bagian kiri, extra tombolnya. Kalau ini dia ada di kedua sisinya. Oke, kita lanjut bahas tombol. Jadi di bagian atasnya selain ada tombol scroll, DPI, dia juga ada tombol LED mode. Jadi di sini bisa buat setting, atur-atur light mode-nya. Terus di samping sisi kiri dan kanan, di bawah pas extra tombol dia ada list RGB. RGB-nya nggak cuma di sini doang sih, ada di scroll juga sama di logo TechWear. Buat scrollnya sih udah rubber juga dan bertekstur. Dia juga udah paracord, jadi lebih lentur dan lebih enak dipakai. Terus udah gold plate juga USB-nya, jadi nggak gampang karatan. Untuk dimensinya mouse ini 126 x 66 x 38 mm. Ukurannya sih lebih pas ya kalau dibanding sama yang Exolite. Kalau di sini kayak mungkin karena dia lebih pendek dan bentuknya agak cembung gitu, jadi lebih pas di tangan aku sih. Untuk spesifikasinya, mouse ini beratnya 97 gram, sensornya pakai PMW 3327, DPI sampai 6200, polling rate-nya 1000 Hz, dan switch-nya pakai Huano switch. Nah, walaupun switch-nya itu sama-sama Huano, tapi dia beda tipe. Huano yang di Impulse Plus ini, dia lifespan-nya tuh diklaim bisa nyampe 20 juta kali klik. Dan kayak feel switch-nya juga beda gitu, agak tactile, kayak ada semacam feedback-nya gitu loh. Nih, coba kalian dengar sendiri. Bandingin sama ini. Tuh, gitu loh bedanya. Oke, jadi kedua mouse ini bisa diatur lewat software, tapi sayangnya dia nggak kayak brand-brand lainnya gitu yang pakai satu software, kayak contoh Logitech G Hub atau enggak Corsair IQ dan brand-brand lainnya. Jadi ya satu mouse satu software gitu, tiap mouse beda software. Ya, jadi agak ribet sih ya sebenarnya. Nah, di software itu kalian bisa ngatur tombol, fungsi tombol, terus makro dan RGB juga. Buat harganya sendiri, yang mouse Exolite ini ada di 220.000 dan yang Impulse Plus ada di 240.000. Terjangkau banget sih ya ini. Menurut aku lumayan cukup worth it. Apalagi dengan harga 220.000 kalian bisa dapat boot
quality yang surprisingly oke banget loh. Kayak kuat, bagus. Cuma ya minusnya itu di bagian mouse fit sih. Benar-benar sama sekali nggak smooth. Dan laser. Mungkin ini karena aku review aja sih, jadi kena silok, kesel banget. Cuma harusnya kan kalau buat dipakai emang nggak ngaruh lah ya. Kalau si Impulse Plus-nya ini mouse fit-nya dia oke lah, standar. Tapi minusnya ya di depan ini. Dia apa ya, kayak kelihatan lancai banget gitu loh. Kotor, gampang banget kotor. Sama RGB-nya juga kayak kurang bertenaga gitu, kayaknya belum dikasih makan dia. Kayak loyo-loyo gitu, nggak terang. Tapi bagian samping kiri kanannya aja sih yang scroll sama logonya masih oke. Udah sih, paling begitu. Paling mouse fit-nya minus, bisa diganti third party lah ya. Itu paling solusinya. Oke, paling segitu dulu video dari aku. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye, see you next video guys.